Ya Allahku, aku berseru padamu dalam doaku, kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Aku berseru padamu dalam doaku, kuatkan aku dalam cobaan. Ya Bapakku, aku memohon padamu, angkat bebanku, lepaskan dari setiap hidupku. Sebab padamulah kekuatanku, padamulah mataku tertuju. Sebab padamulah ku berlindung, padamulah ya Allahku. Ku percaya, percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu.
percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Oh, sebab padamu-lah kekuatanku, padamu-lah mataku tertuju, sebab padamu-lah ku berlindung, padamu-lah ya Allahku, sebab padamu-lah kekuatanku, padamu-lah mataku tertuju, sebab padamu-lah ku berlindung, padamu-lah ya Allahku. Ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keajaiban-Mu. Oh, ku percaya, ku percaya kan firman-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu, bahwa ku lihat keagungan-Mu. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Nah Saudara, kita mau terus merenungkan fokus kita 2026. Ya, kita mau menjadi saya yang dimuridkan. Kita dimuridkan supaya kita bisa menjadi murid kerajaan. Nah ingat Saudara, murid kerajaan itu dia pasti berbuah banyak. Nah Saudara, bagaimana caranya kita berbuah banyak? Kita sudah belajar, ya ada dua hal yang kita perlu lakukan. Kita tinggal di dalam Kristus, ya seperti carang-carang tinggal pada pokok itu, dan kemudian firman-Nya Kristus tinggal di dalam kita, Saudara. Nah kalau kita lakukan dua hal ini, kita pasti akan berbuah banyak. Nah minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana kita tinggal di dalam Kristus lewat doa. Ya, kita berdoa baik di pagi hari maupun saudaraku kita doa senantiasa. Nah, kita mau lanjut membahas tentang doa. Nah, saudara, ketika kita berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan saudara, kalau kita mau berdoa, kita harus masuk ke kamar itu, ya, yaitu saudaraku ruang, ya, yang ada di dalam alam roh, ya, masuk ke kamar kita, tutup pintu, dan di tempat yang tersembunyi itu kita disuruh berdoa kepada Bapa. Nah, perhatikan saudara, formula doa yang benar adalah kita berdoa kepada Bapa. Ya, dalam nama Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi doa itu alamatnya adalah kepada Bapa. Nah, kalau kita sudah ada di dalam ruangan
yang tersembunyi itu, bagaimana caranya kita berdoa? Nah, saudara-saudara, saya yakin, saudara, seringkali kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, saudara, kita sebenarnya nggak tahu bagaimana harus berdoa. Nah, ini seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Di dalam Roma 8, saudara, ya dikatakan demikian. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, menurut ayat ini, karena kita masih hidup dalam tubuh yang lemah ini, maka saudara, kita sebenarnya bingung bagaimana harus berdoa. Kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Makanya kalau kita mau berdoa, saudara, kita harus mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Karena memang, saudaraku, Roh Kudus itu diutus sebagai penolong buat kita. Nah, khususnya menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita, supaya kita bisa berdoa. Nah, karena itu, saudaraku, berdoa itu harus minta pertolongan Roh Kudus. Ya. Nah, karena nanti Roh Kudus berdoa di dalam kita, saudara, Dia mengurapi roh kita supaya kita bisa berdoa dalam roh. Ketika kita berdoa dalam roh, saudara, nah salah satunya berdoa dalam roh adalah berbahasa roh. Ya, saudara, seperti yang Paulus kasih contoh, saudara. Ya, nah kalau kita lihat Paulus berkata, saudara, ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, dan akalku tidak turut berdoa. Ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, Paulus berkata, saudara, ya, kalau kita berdoa dipimpin Roh Kudus, saudara, ya, nah maka Dia akan mengurapi roh kita, sehingga roh kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, saudara, roh kita berdoa, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Sehingga, saudara, waktu roh kita berdoa, saudara, ya, kita melakukan doa syafaat, ya, dan kita, saudaraku, berdoa juga buat orang-orang kudus. Kita berdoa, saudaraku, tidak dihalangi oleh akal kita. Ya, tapi kita berdoa, saudaraku, dari roh kepada roh, sehingga, saudaraku, ya, hal itu luar biasa. Nah, jadi waktu kita ada di tempat yang tersembunyi itu, saudara, nah, mari kita berdoa dengan roh, ya, berdoa dengan bahasa roh, tapi sambil topiknya adalah kita juga perlu berdoa dengan akal, kan? Nah, akal kita berdoa, saudara, topiknya adalah doa Bapa kami. Jadi saudara bisa berdoa Bapa kami dengan akal, tapi sambil, saudaraku, kita isi dengan doa berbahasa roh. Misalnya, Bapa kami yang ada di surga. Ya, nah kita mulai dengan Bapa kami. Saudaraku, Roh Kudus akan membawa kita, katanya, ya, supaya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa.
Ya, Roh Kudus itu fungsinya, saudara, membawa kita bersaksi dalam roh kita, bersama-sama roh kita, bahwa kita anak-anak Allah. Itu kata Roma 8. Sehingga kita, saudaraku, bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa panggil dia Aba. Ya, Aba artinya apa, saudara? Kita memanggil dia seperti hubungan ayah dengan anak. Itulah Aba. Aba artinya papa. Aba artinya, saudara, daddy dalam bahasa Inggris, atau papa. Ya, jadi kita lewat Roh Kudus, saudara, kita bisa berhubungan dengan papa kita. Ya, dia luar biasa, saudara. Dia mengerti siapa anaknya. Kita boleh datang kepada papa kita kapan aja, saudara. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya sambil kita berdoa dengan akal, kita juga berdoa dengan bahasa roh. Dan di situ kita bisa punya hubungan intim dengan dia. Nah, saudaraku, bukan hanya itu. Kita juga bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Nah, dia bukan hanya, saudaraku, hubungannya seperti ayah dengan anak, tapi dia juga Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Bapa yang maha tinggi. Kita hormat akan dia, kita takut akan Tuhan. Kita nggak mau sembarangan, saudaraku, ya, menyebut namanya. Ya, kita mau, saudaraku, hormat kepada dia. Nah, waktu kita bahasa roh itu, saudara, ya, kita doa, maka saudara, kita doakan line per line, ya, kalimat demi kalimat dalam doa Bapa kami itu. Ya, Bapa kami yang ada di surga. Dia ada di mana? Dia ada di surga. Surga di sini bukan 3000 kilometer di atas kita. Surga di sini alam roh, yaitu tadi tempat yang tersembunyi itu. Dia ada di situ, saudara. Datanglah kerajaanmu. Artinya datanglah pemerintahanmu, Tuhan. Ya. Nah, datanglah pemerintahanmu di pikiranku, Tuhan. Supaya pikiranku tidak dikuasai oleh pikiran dunia ini. Pikiran dari setan. Pikiran yang dari ego saya. Pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran-pikiran yang najis. Pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang cabul. Aku bisa nol pikiran-pikiran, ya, yang cabul, pikiran-pikiran yang jahat, yang kotor, yang tidak layak saya pikirkan, supaya terjadi pembaharuan pikiran, saudara. Ya, kita berdoa lagi, datanglah pemerintahanmu atas hatiku, Tuhan, supaya hatiku murni, tidak menyimpan dosa, tidak ada kepahitan, ada kegeraman, kemarahan di situ, dosa-dosa yang mendukacitakan Roh Kudus. Tuhan, aku berdoa, datang pemerintahanmu dalam hidupku, Tuhan, dalam hatiku, Tuhan. Ya, itu, saudaraku, doa Bapa kami. Jadi kita kombinasi, kita berdoa dengan apa, saudara? Dengan bahasa akal, ya, topik-topik doa Bapa kami dikombinasi dengan doa dalam bahasa roh. Dan kalau saudara lakukan ini, wow, doanya luar biasa, saudaraku. Akan terasa pengurapan Tuhan, ya, ada pada saudara. Sehingga ketika saudara doakan doa Bapa kami, ingat doa Bapa kami itu prinsip hidup dalam kerajaan Allah. Yang kalau kita doakan sepanjang hari itu kita bisa hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita doakan itu, saudara, sepanjang hari itu kita hidup, ya, maksimal dalam kerajaan Allah. Nah, setelah itu cukup? Nah, nggak cukup, saudara. Ya, kita perlu terus-menerus berdoa. Ya, seperti yang Alkitab bilang, berdoalah, ya, senantiasa. Nah, bagaimana kita bisa berdoa senantiasa, saudara? Lanjutkan penggunaan bahasa roh, saudara.
Ya, saudara bisa bahasa roh ya ketika sedang menyetir, bahasa roh. Ketika saudara tiba di kantor, saudara bekerja sambil bahasa roh. Saudara bisa berdoa di dalam roh, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau saudara lakukan ini luar biasa. Ya, saudara connect terus ya dengan Kristus. Dan kalau saudara lakukan ini, saudara, ya alangkah saudara punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Ya, sehingga terus-menerus saudara connect dengan Bapa. Dan pastilah doa-doa saudara adalah doa yang sangat efektif. Karena doa tanpa pertolongan Roh Kudus, ya kita akan gagal. Saudara, Paulus berkata, saudara, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, dia suka. Ya, semua orang percaya berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, kalau bahasa roh bukan untuk setiap orang percaya, kenapa Paulus bilang, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh? Artinya bahasa roh itu buat semua orang percaya. Ya, hanya banyak orang nggak ngerti, nggak baca Alkitab, saudara, sehingga mereka nggak tahu bahwa bahasa roh itu diberikan untuk semua orang percaya. Ya, nah mari kita contoh teladan hidup Rasul Paulus. Dia bahkan berkata demikian dalam 1 Korintus 14 tadi ayat 5, sekarang ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Rasul Paulus berbahasa roh lebih dari jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus itu, saudara, agak ekstrim. Ya, mereka itu kalau bertemu, ya mungkin kalau bertemu itu 2 jam, mereka bisa 2 jam banyak berbahasa roh terus. Ya, nah Paulus menertibkan mereka, saudara, dan mengatakan bukan begitu. Kalau dalam pertemuan jemaat, ya kita harus nggak boleh hanya berbahasa roh. Ya, nah gereja di Korintus hanya berbahasa roh sehingga, saudara, ya orang-orang yang masuk ke sana menjadi bingung. Ya, ini ngomong apa? Jangan-jangan orang gila, katanya. Ya, jadi orang-orang di Korintus banyak berbahasa roh, tapi Paulus bilang, ya kurang tepat penggunaan bahasa rohnya. Nah, Paulus bilang, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua, lebih. Ya, artinya Paulus itu menggunakan bahasa roh secara private, ya, tapi dia gunakan sering-sering, saudara. Ya, mungkin 2 jam lebih satu hari dia berbahasa roh. Ya, dia mungkin, saudaraku, terus-terusan berbahasa roh. Ya, dari pagi sampai nanti dia malam, dia terus berbahasa roh. Kenapa, saudaraku? Karena bahasa roh itu luar biasa manfaatnya. Nah, banyak orang udah dapat bahasa roh, tapi nggak pernah menggunakannya. Sayang, saudaraku, mari kita terus-menerus ya berdoa dengan bahasa roh. Itu akan menguatkan iman kita, itu akan meneguhkan diri kita, itu akan ya membawa kita intim dengan Bapa terus-menerus. Nah, mari saudaraku kita semangat berdoa di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.